pasien datang ke IGD RSUD. Kemudian, melakukan administrasi dan ditentukan bahwa pasien tersebut masuk ke kategori pasien prioritas apa. Kemudian, pasien akan ditangani oleh dokter dari kategori prioritas terendah atau tipe 1, yaitu pasien dengan keadaan darurat atau kritis. Kemudian, dilanjutkan dengan pasien dengan tipe prioritas berikutnya. Dilakukan sesuai dengan urutan prioritas pasien yang telah mendaftar. Ada 4 kategori prioritas triage. Pertama, kategori merah, yaitu kelompok pasien yang untuk dilakukan tindakan pertama. Kategori kuning, yaitu pasien yang bisa menunggu sementara. Kategori hijau, kelompok pasien yang bisa ditaklukkan. Kategori hitam, kelompok pasien yang sudah tidak bisa diselamatkan atau telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Ainun Naima dengan NIM 200018016. Rekan saya Raihan Ahmad Hafiz dengan NIM 200018049 serta ada Diah Ayu Rosi Arsida Wardani dengan NIM 200018059. Di sini kami akan mempresentasikan serta mendemonstrasikan tugas proyek struktur data kami dengan judul Program Antrian Prioritas Pasien Gawat Darurat RSUD Kota Yogyakarta menggunakan Array. Langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Diah Ayu. Kepada Diah Ayu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ainun selaku moderator. Akan saya lanjutkan. Jadi masalah yang ada yaitu pasien yang berada dalam kondisi kritis atau gawat itu pastinya akan masuk ke dalam IGD dan mereka membutuhkan pelayanan yang cepat dan optimal dalam sistem antriannya sehingga pasien tidak dibiarkan menunggu terlalu lama dalam antrian. Next. Solusi yang dapat digunakan yaitu pengkategorian pasien berdasarkan dengan kedaruratannya dengan metode triage. Alurnya yaitu yang pertama pasien datang, lalu pasien melakukan pendaftaran, lalu pengkategorian pasien dengan triage. Oke, selanjutnya akan dilakukan oleh Raihan Ahmad Haris. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Triage yang pertama yaitu kategori merah, yaitu pasien yang membutuhkan pertolongan pertama atau area resusitasi. Pasien yang memenuhi persyaratan kategori ini adalah mereka yang berada dalam kondisi kritis dan memerlukan intervensi medis yang tepat atau prioritas tertinggi. Triage yang kedua yaitu kategori kuning, yaitu pasien dengan prioritas tertinggi kedua atau area tertinggi kedua dan membutuhkan bantuan cepat. Pasien dalam kategori ini di sisi lain tidak dalam kondisi kritis. Triage yang ketiga yaitu kategori hijau, merupakan pasien dengan prioritas tertinggi ketiga termasuk kategori hijau. Pasien-pasien ini biasanya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan atau mencari bantuan sendiri. Triage yang terakhir yaitu kategori hitam, yaitu hanya pasien yang sudah tidak bisa ditolong lagi atau sudah meninggal yang ditempatkan dalam kategori hitam, prioritas terendah dalam triage. Mungkin lanjut ke moderator. Baik, selanjutnya ada fungsi Array of Priority Queue. Di sini operasi insert and queue, di mana user pertama menginputkan antrian prioritas, misalkan inputan pertama yaitu ada antrian Rani dengan prioritas 4, kemudian ada antrian Mayang dengan prioritas 3, antrian Dodi dengan prioritas 2, dan antrian Puput dengan prioritas 1. Kemudian ada fungsi dari operasi hapus atau dequeue, di mana program akan menghapus antrian dengan prioritas tertinggi, yaitu Rani dengan prioritas 4. Di sini ada implementasi program yang akan disampaikan oleh Mbak Diah Ayu. Baik, terima kasih. Berikut merupakan pengimplementasian program antrian prioritas pasien gawat darurat IGD dari RSUD Kota Yogyakarta menggunakan Array. Langsung saja ke fungsi yang pertama yaitu fungsi NQ. Fungsi NQ ini digunakan untuk memasukkan data dan prioritasnya dalam antrian. Di dalamnya juga terdapat
pengkondisian untuk mengecek apakah antriannya full atau kosong. Lanjut. Yang kedua yaitu fungsi TQ. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data dari antrian. Data yang dihapus pertama kalinya data dengan prioritas yang tertinggi. Selanjutnya, fungsi cetak merupakan fungsi untuk mencetak antrian. Jadi, antrian yang dicetak yaitu diurutkan terlebih dahulu berdasarkan prioritasnya. Prioritas tertinggi itu akan ada di antrian list yang pertama. Begitu pun seterusnya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Ahmad Hafiz. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Zona aktivitas yang pertama yaitu observasi. Pelaksana Raihan Ahmad David, Ainun Naimah, DROC Asidawardhani. Durasi pengerjaan 31 Desember 2021. Aktivitas pengambilan video observasi. Pelaksana Raihan Ahmad David, Ainun Naimah, DROC Asidawardhani. Durasi pengerjaan 7 Januari 2022. Aktivitas yang ketiga yaitu pembuatan program. Fungsi NQ yang dilakukan oleh DROC Asidawardhani, fungsi DEHU dilakukan oleh Ainun Naimah, dan fungsi tentak dilakukan oleh Raihan Ahmad David. Durasi pengerjaan 7-8 Januari 2022. Aktivitas yang keempat yaitu pembuatan video observasi. Pelaksana Raihan Ahmad David, durasi pengerjaan 9 Januari 2022. Aktivitas pembuatan PPT. Pelaksana Ainun Naimah, DROC Asidawardhani, durasi pengerjaan 9 Januari 2022. Aktivitas presentasi. Pelaksana Raihan Ahmad David, Ainun Naimah, DROC Asidawardhani, durasi pengerjaan 9 Januari 2022. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke moderator. Baik, selanjutnya adalah demo program, di mana dalam hal ini akan saya sampaikan sendiri. Di sini kami membuat program dengan bahasa pemrograman C++, yang mana fungsi-fungsinya telah dibahas tadi di awal atau di PPT. Langsung saja, ini merupakan tampilan awal jika program pertama kali kita jalankan. Ini adalah menu dari program yang kami buat. Misalnya kita pilih menu 1 untuk memasukkan data pasien. Lalu program akan menampilkan informasi sebagai berikut, dan kita diminta untuk memasukkan jumlah data yang akan diinputkan. Misalnya kita akan menginputkan 3 data. Yang pertama kita diminta memasukkan nama pasien pertama, misalnya adalah Ani Anita, dengan nomor prioritas 3. Lalu pasien kedua, misalnya Adi Yanto, dengan nomor prioritas 1. Dan pasien ketiga misalnya Anissa Afiza, dengan nomor prioritas 2. Maka data berhasil diinput oleh program. Selanjutnya, kita akan menampilkan antrian pasien. Berikut adalah data antrian pasien berdasarkan prioritasnya, di mana Ani Anita merupakan antrian prioritas pertama, yang kedua ada Anita Afiza, dan yang ketiga ada Adianto. Lalu untuk mengeluarkan urutan data pasien untuk dioperasi, kita akan memilih menu 3. Maka program akan mencetak siapa pasien pertama yang akan ditangani, yaitu ada pasien Ani Anita. Yang kedua kita lihat ada Anissa Afiza, dan pasien ketiga ada Adi Yanto. Lalu bagaimana jika kita memilih menu 0, yaitu keluar dari program, maka program akan mencetakkan sebagai berikut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.